Mulai hari ini pemerintah mewajibkan semua warga menggunakan masker jika bepergian. Penggunaan masker juga diwajibkan di semua angkutan umum. Jika tak pakai masker, warga tak diizinkan masuk stasiun atau halte. Mulai hari ini penumpang Transjakarta LRT dan MRT wajib mengenakan masker. Dan untuk mengetahui bagaimana jalannya kebijakan ini, kami sudah terhubung bersama Luis Ayu dari halte Harmoni, Jakarta Pusat. Luis, apakah hingga hari ini masih ada penumpang yang tidak mengenakan masker? Ya, baik Lovi dan juga pemirsa, dari pantauan kami sejak pagi tadi sampai dengan siang hari ini memang rata-rata pengguna Transjakarta sudah mengenakan masker. Meskipun demikian, masih saja ada beberapa pengguna transportasi, khususnya Transjakarta, masih belum menggunakan masker. Seperti yang kita ketahui bersama, pemirsa, berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk menekan angka penyebaran virus COVID-19 ini. Salah satu upayanya yang dilakukan per hari ini, 6 April 2020, di mana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta masyarakat menggunakan masker saat berpergian keluar rumah tanpa terkecuali. Dan dikhususkan pemirsa untuk semua pengguna transportasi umum seperti Transjakarta, MRT, LRT untuk wajib mengenakan masker. Dan bila tidak mengenakan masker, maka nantinya para penumpang tidak diizinkan untuk naik kendaraan transportasi umum tersebut. Atas seruan gubernur itu, maka PT Transportasi Jakarta mulai 12 April mendatang mewajibkan seluruh penumpang menggunakan masker ketika menggunakan fasilitas layanan Transjakarta. Sosialisasi ini sudah dilakukan oleh petugas Transjakarta, salah satunya di halte Harmoni tempat saya melaporkan saat ini, di mana mulai hari ini sampai dengan 6 hari ke depan, petugas Transjakarta menghimbau agar penumpang untuk mempersiapkan masker pribadi mereka masing-masing. Kebijakan ini juga pemirsa dipastikan tidak meninggalkan kebijakan-kebijakan sebelumnya yang sudah diterapkan seperti menjaga jarak antar penumpang, mendeteksi suhu tubuh, dan juga menyediakan hand sanitizer serta wastafel portable. Bahkan di beberapa halte Transjakarta juga telah membatasi jumlah penumpang di dalam bus tersebut. Nah pemirsa, sesuai dengan rekomendasi WHO, di mana semua warga yang akan keluar rumah memang diwajibkan menggunakan masker. Maka dari itu pemirsa, ada sedikit himbauan untuk masyarakat agar menggunakan masker yang tepat, yaitu masker jenis kain yang dapat dicuci dan minimal 2 lapis begitu. Sementara untuk penggunaan masker bedah ataupun masker N95 hanya dipergunakan untuk petugas medis saja. Untuk sementara demikian, Lovi, laporan kami dari halte Transjakarta Harmoni. Kembali ke Lovi. Baik, terima kasih Luis Ayu melaporkan langsung dari halte Transjakarta Harmoni, Jakarta. PT Kereta Komuter Lain Indonesia mulai esok 7 April 2020 akan mengubah operasional perjalanan kereta rel listrik komuter lain. KRL hanya akan beroperasi mulai pukul 4 pagi hingga pukul 8 malam. Seiring dengan semakin banyaknya warga Jakarta dan sekitarnya melakukan aktivitas di rumah dan menerapkan jaga jarak, maka jumlah penumpang transportasi umum juga berkurang signifikan. Beberapa operator transportasi umum mulai mengubah pola operasional armada mereka karena minimnya penumpang dan menekan biaya operasional. PT KCI sebagai operator kereta listrik komuter lain juga akan mengubah operasional keretanya. Terhitung tanggal 7 April 2020, KRL komuter lain hanya akan beroperasi mulai pukul 4 pagi hingga pukul 8 malam. PT KCI hanya akan mengoperasikan 761 perjalanan kereta. Selain kebijakan jaga jarak fisik, para pengguna KRL juga diwajibkan menggunakan masker. Hal ini sesuai dengan kebijakan Gubernur DKI Jakarta nomor 9 tahun 2020 tentang penggunaan masker di tempat umum. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker saat berkegiatan di luar rumah. Ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona yang saat ini terus bertambah. Jumlah pasien positif corona di Indonesia terus bertambah. Hingga hari Minggu pukul 12 siang, BNPB mencatat ada 2.273 pasien positif. 164 pasien sembuh dan 198 meninggal dunia. Juru bicara penanganan corona, Ahmad Yuryanto, mengimbau agar masyarakat menggunakan masker kain saat berkegiatan di luar rumah. Penggunaan masker ini sesuai dengan anjuran Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Mulai hari ini, sesuai dengan rekomendasi dari WHO, kita jalankan masker untuk semua. Semua harus menggunakan masker. Masker bedah, masker N95 hanya untuk petugas kesehatan. Gunakan masker kain, ini menjadi penting karena kita tidak pernah tahu di luar orang tanpa gejala banyak sekali didapatkan di luar. Kita tidak tahu bahwa mereka adalah sumber penyebaran penyakit. Oleh karena itu, lindungi diri kita, semua menggunakan masker pada saat keluar rumah terutama. Pemerintah juga mengimbau untuk selalu menjaga jarak fisik dan menjaga kebersihan dengan mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Langkah ini dianggap yang paling efektif saat ini untuk memutus rantai penularan virus corona. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, persebaran virus corona di tanah air sudah terjadi di 32 provinsi dan saya akan menunjukkan pada Anda provinsi mana saja yang menjadi zona merah corona, termasuk laporan jumlah pasien yang positif, sembuh dan meninggal dunia. Kita akan lihat bersama, ini dia data yang kami peroleh. DKI Jakarta menjadi provinsi dengan kasus positif corona tertinggi di Indonesia. Dilaporkan terdapat 1.124 pasien positif, 56 pasien sembuh, dan 95 pasien meninggal dunia. Dan selanjutnya, pemirsa, Provinsi Jawa Barat dilaporkan terdapat 252 pasien positif dan 12 orang berhasil sembuh. Sementara laporan pasien yang meninggal mencapai 28 orang. Kita lihat selanjutnya ada Provinsi Jawa Timur yang menduduki peringkat ketiga dengan 188 pasien positif dan 30 pasiennya sembuh. Namun Jawa Timur ini menjadi salah satu provinsi yang berhasil menekan angka kematian pasien corona yang hanya mencapai 14 orang. Selanjutnya, kita akan lihat Banten dilaporkan terdapat 177 pasien positif corona. 7 pasiennya sembuh dan 17 meninggal dunia. Kemudian Jawa Tengah. Jawa Tengah ini meskipun angka positif coronanya lebih rendah dari Banten dan Jawa Timur, yakni 120 pasien, tetapi angka kematian lebih tinggi, yaitu 18 orang, sementara pasien sembuh sebanyak 14 orang. Kemudian selanjutnya kita akan lihat di Sulawesi. Masih di Pulau Jawa, persebaran virus corona juga terjadi di Sulawesi. Provinsi Sulawesi Selatan menjadi yang tertinggi dengan laporan 83 pasien positif, 9 pasien sembuh, dan 5 pasiennya meninggal dunia. Kemudian selanjutnya di Bali, Pulau Dewata Bali dilaporkan 35 pasien positif dan 18 berhasil sembuh. Sementara angka kematian Bali bisa dikatakan stagnan dan tidak ada penambahan, yaitu hanya 2 pasien. Kemudian Pulau Kalimantan, Provinsi Kalimantan Timur khususnya menjadi yang tertinggi dalam hal pasien positif corona. 30 orang dilaporkan positif, sementara 1 pasien sembuh dan 1 pasien meninggal dunia. Kemudian selanjutnya kita akan lihat di Sumatera, Provinsi Sumatera Utara dilaporkan terdapat 25 pasien positif dan 4 pasien meninggal dunia. Sementara belum ada laporan masuk ke pusat data COVID-19 tentang pasien yang sembuh. Kemudian di paling ujung, yaitu Papua, dilaporkan terdapat 26 pasien positif corona, sementara 3 pasien sembuh dan 1 pasien meninggal dunia. Kemudian kita akan lihat selanjutnya, pemirsa,
Ini sementara Indonesia yang menduduki peringkat keempat negara dengan persentase angka kematian tertinggi akibat corona di dunia. Dan ini datanya, kita akan lihat. Italia menjadi negara dengan persentase angka kematian akibat corona tertinggi di dunia. Dari hampir 120.000 kasus positif, terdapat 14.681 laporan kematian atau 12,25%. Selanjutnya ada Prancis di urutan kedua. Dari 63.000 lebih laporan kasus positif, terdapat hampir 6.500 kasus kematian atau 10,2%. Kemudian di posisi ketiga Spanyol dengan 117.710 laporan kasus positif. Dari jumlah itu hampir 11.000 pasien meninggal atau 9,29%. Kemudian kita akan lihat sementara Indonesia yang menduduki peringkat keempat dunia dari 2.273 kasus positif, terdapat 198 pasien meninggal atau 8,71%. Kemudian di belakang Indonesia ada Iran dengan 55.743 pasien positif corona. Angka kematian akibat corona di Iran mencapai 3.452 pasien atau 6,19%.